نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Taib ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Alimni, beliau berkata kepada Nabi SAW, ajarkan kepadaku satu doa. Ini menunjukkan apa? Hirsus sahabah. Begitu tingginya semangat mereka di dalam beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharap agar ibadah yang mereka lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka senantiasa meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan berbagai macam doa. Dengan harapan agar doa tersebut dapat mereka pergunakan, dapat bermanfaat bagi mereka dan dapat menjadikan ibadah mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an satu doa, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zuluman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafuru ar-rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengatakan, untuk berdoa dengan membaca Allahumma inni zalamtu nafsi dzuluman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang amat sangat banyak. Az-zulmu ikhwatal iman adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Kezaliman secara bahasa maknanya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka segala perbuatan dosa dan maksiat itu pada hakikatnya adalah kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang kisah Luqman alaihi salam, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang amat sangat besar. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi dzuluman katsira, karena memang manusia itu senantiasa melakukan perbuatan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa. Kullu bani adama khata'. Kata Nabi SAW, kullu bani adam, setiap anak Adam, setiap manusia itu khata'un. Khata' ini dalam bentuk sighah mubalaghah. Redaksi seperti ini atau bentuk kata seperti ini menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang. Khata'un. Jadi senantiasa terjatuh melakukan kesalahan dan itu berulang-ulang. Dan kata Nabi, wa khairul khata'in, sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun.
Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Mereka yang senantiasa bertaubat, tawwabun. Ini juga sighah mubalaghah, menunjukkan mereka tidak sekali dua kali bertaubat, namun berulang-ulang. Nah, ini sebenarnya memberikan faedah kepada kita ikhwatal iman untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Walaupun kenyataannya seorang hamba bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dan taubatnya pasti akan diterima oleh Allah SWT. Walaupun kenyataannya setelah itu dia mungkin terjatuh kembali melakukan kesalahan yang sama. Syaitanlah yang membuat manusia itu berputus asa. Syaitanlah yang membisikkan kepada manusia bahwa dia telah berulang-ulang melakukan kesalahan tersebut. Bagaimana mungkin Allah akan menerima taubatnya? Ini bisikan-bisikan dari syaitan. Allah SWT justru mengatakan kepada kita, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang mana mereka itu berlaku zalim atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi setiap kali seorang hamba terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia berkewajiban untuk kembali bertaubat. Kalaupun setelah taubatnya dia kembali terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, dia berkewajiban kembali untuk bertaubat kepada Allah SWT. Walaupun itu berkali-kali. Dan Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian bosan. Allah tidak pernah bosan. Bahkan Allah amat sangat gembira ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam doa ini ikhwatal iman a'azzanillahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara adab dan etika di dalam berdoa. Di mana di antara adab dan etika kita di dalam berdoa adalah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT. Mengakui kesalahan yang kita lakukan dan begitu pula mengakui segala nikmat dari Allah SWT. Contoh di sini bentuk pengakuan di dalam doa ini, Allahumma inni zalamtu zuluman katsira. Ini bentuk pengakuan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang amat sangat banyak. Nah, coba kita perhatikan dalam Sayyidul Istighfar. Bacaan Sayyidul Istighfar yang kita senantiasa baca. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u laka bi dhanbi, ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Coba kita perhatikan redaksi di dalam doa ini. Allahumma anta rabbi. Ini pengakuan akan apa? Rububiyah Allah. Pengakuan bahwa Allah adalah Rabb kita. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala-galanya. Maka ketika seorang hamba mengikrarkan rububiyah Allah SWT, dengan itu dia telah menanamkan di dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang dia alami itu adalah merupakan ketetapan dari Allah. Allah lah yang telah mengaturnya. Tidak ada yang terjadi di luar dari kehendak Allah SWT. Ini yang pertama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ini juga ikrar
bahwa Allah SWT satu-satunya zat yang kita ibadahi, yang hak untuk kita ibadahi. Mengikrarkan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa anta khalaqtani. Ini juga mengikrarkan akan rububiyah Allah. Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Ikrar akan uluhiyah dan juga mengikrarkan bahwa kita adalah seorang hamba. Seorang hamba yang tunduk kepada aturan Allah SWT. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan berupaya untuk menunaikan sumpah janjiku kepada Engkau ya Allah. Yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan melainkan itu adalah dari Allah SWT. Abu'u laka bi dzambi. Begitu pula aku mengakui betapa banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan. Jadi betapa banyaknya nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah, dan di sisi lain juga amat sangat banyak dosa yang aku lakukan. Nah, setelah kita mengakui kesalahan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui uluhiyah Allah, mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla, maka baru setelah itu kita meminta kepada Allah SWT. Bu'laka bidzambi ighfirli. Ini permintaan kita. Berikanlah maghfirah, ampunan kepada diriku. Ighfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan maghfirah kecuali hanya Engkau. Ini juga bentuk tawassul. Jadi kalau tidak ada satu pun yang dapat memberikan maghfirah kecuali hanya Engkau ya Allah, maka kepada siapa lagi kami akan mengharapkan maghfirah? Tidak ada harapan kami kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Nah, begitu juga di sini Nabi SAW mengajarkan adab etika kepada kita di dalam berdoa. Allahumma inni zalamtu nafsi dzuluman katsira. Ini pengakuan bahwa banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bertawassul, wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat memberikan maghfirah, ampunan kecuali hanya Engkau. Jadi kalau tidak kepada Engkau ya Allah, maka kepada siapa lagi kami akan meminta? Hanya kepada Engkau lah kami meminta maghfirah ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka berikanlah maghfirah bagiku dari Engkau ya Allah. Warhamni. Begitu pula berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberikan maghfirah dan zat yang maha mengasihi. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa ini mencakup seluruh macam kebaikan. Jami'un li anwa'i al-ad'iyah, di mana di dalamnya seorang hamba mengakui dosanya, begitu juga mengakui bahwa makhluk itu lemah, tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka butuh kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat mereka bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab-adab etika di dalam berdoa. Jadi di antara adab dan etika di dalam berdoa, pertama adalah dengan memuji Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan mengakui kesalahan kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah, menunjukkan bahwa kita memang butuh kepada Allah SWT. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab di dalam berdoa adalah dengan bertawassul kepada Allah. Bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di mana di dalam hadis ini Nabi mengajarkan, "Ighfirli maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfiru wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Tidak ada zat yang memberikan maghfirah kecuali hanya Engkau. "Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ini bentuk bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini khotul iman memberikan beberapa faidah, di antaranya adalah disyariatkannya berdoa dengan doa seperti ini. Maka hendaknya kita berupaya untuk mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jami'un. Doa yang beliau ajarkan itu jami', benar-benar menyeluruh. Menyeluruh segala kebaikan, mencakup segala macam bentuk kebaikan. Makanya kita dituntut untuk mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga doa ini dapat kita baca baik di dalam salat ataupun di luar salat. Adapun di dalam salat kita diajarkan untuk berdoa antara tasyahud dengan taslim. Sesudah kita selesai membaca tasyahud dan sebelum salam kita diajarkan untuk berdoa, "Allahumma inni zalamtu nafsi dzuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kemudian juga faidah lainnya adalah keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi SAW mengajarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentulah Nabi SAW mengajarkan hal yang terbaik bagi orang yang beliau cintai. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang dapat memberikan maghfirah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan maghfirah kecuali hanya Allah, maka mintalah maghfirah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'du idza unzilat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'du idza unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis yang kelima yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah bintus Siddiq, Ummul Mukminin. Juga di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang beliau bawakan ini menjelaskan tentang hukum bacaan doa tersebut. Di mana di sini Aisyah mengatakan bahwa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salatan ba'du idza unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab tafsir surat idza jaa nasrullah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Bab tentang bacaan apa yang dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Baik, mungkin ada yang bertanya. Kalau bacaan ini di antara bacaan yang dibaca ketika ruku dan sujud. Padahal di dalam ruku kita tidak diajarkan untuk berdoa. Nah, kenapa bacaan ini dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam babut tasyahud ini? Kita jelaskan ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung doa. Dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ini sebagai bentuk imtithal terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk wujud ketaatan beliau dalam menjalankan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Coba kita baca surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah mengatakan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang dimaksud dengan al-fath di sini adalah Fathu Makkah. Kemenangan kaum muslimin atas kota Makkah. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan dari Allah SWT, wal fath. Begitu juga ketika datang kemenangan yang Allah berikan bagi kaum muslimin sehingga mereka dapat menguasai kembali kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ini nikmat atau tidak? Nikmat. Allah berikan kemenangan, setelah itu banyak manusia masuk ke dalam agama Allah SWT. Apa yang Allah perintahkan setelah itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Allah perintahkan apa? Fasabbih. Allah perintahkan untuk bertasbih, mengucapkan apa? Subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbik. Allah perintahkan bertasbih, dan juga Allah perintahkan untuk mengucapkan alhamd, pujian bagi Allah. Allah perintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah SWT. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan Allah perintahkan juga untuk apa? Beristighfar. Jadi ada 3 perintah yang Allah perintahkan di sini. Allah perintahkan untuk bertasbih, kemudian Allah perintahkan untuk memuji Allah, dan yang ketiga Allah perintahkan untuk apa? Beristighfar. Maka apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Allah SWT menurunkan ayat ini, menurunkan surat ini, maka tidak ada salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melainkan di situ beliau membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lihat. Subhanakallahumma rabbana. Nah, ini tasbih. Subhanakallahumma rabbana. Ini tasbih. Wa bihamdika. Ini pujian. Dan dengan sanjungan pujian bagi engkau, wahai Rabb kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, berikanlah maghfirah bagi diriku. Ini bentuk apa? Gambaran bagaimana Nabi SAW benar-benar melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh
Allah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Nabi SAW benar-benar mentadabburi setiap apa yang beliau baca dari ayat-ayat Allah SWT. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW di dalam mentadabburi setiap bacaan yang beliau baca ini, kita dapatkan satu bentuk teladan yang amat sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah meminta sahabat beliau untuk, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meminta Abdullah bin Mas'ud atau Ubay, lupa, namun beliau meminta salah seorang sahabat untuk membaca Al-Quran. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, bagaimana aku membaca Al-Quran kepada engkau, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya beliau juga suka untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut dibacakan oleh orang lain. Beliau suka. Maka sahabat tersebut mengatakan bahwa sampai ketika beliau membaca, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ketika kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi, dan kami jadikan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Sampai pada ayat tersebut Nabi SAW memerintahkan untuk berhenti. Dan kata sahabat ini, dan aku melihat mata Rasulullah SAW itu berlinang air mata. Ini menunjukkan bagaimana beliau mentadabburi bacaan dari Al-Quran. Begitu pula ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pernah dalam satu rakaat beliau itu membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan juga surat An-Nisa. Itu dalam satu rakaat. Dan dapat kita bayangkan juga bahwa bacaan Nabi SAW itu bukan bacaan yang tanpa adanya tadabbur, tidak. Tapi bacaan yang penuh dengan tadabbur. Di antara hal yang menunjukkan bacaan beliau itu bacaan yang penuh dengan tadabbur, di mana disebutkan bahwa tidaklah Nabi SAW membaca ayat-ayat yang di situ disebutkan surga, melainkan beliau meminta kepada Allah agar diberikan surga. Tidaklah beliau melewati ayat yang di situ ada neraka, ancaman, melainkan beliau meminta perlindungan kepada Allah SWT. Ini gambaran bagaimana tadabbur Nabi SAW. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW terhadap perintah Allah SWT. Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Allah perintahkan untuk bertasbih, kemudian untuk memuji Allah, dan juga untuk beristighfar. Maka beliau pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan beliau ketika ruku dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan ini diantara bacaan ruku dan sujud yang amat sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat bagaimana ruku dan sujudnya Nabi SAW, khususnya pada saat salat malam, diceritakan bahwa ruku beliau dan sujud beliau itu hampir sama panjangnya dengan apa? Dengan berdirinya. Hampir sama panjang dengan berdirinya. Kalau berdiri tadi sudah kita dapatkan gambaran. Nabi SAW membaca beberapa surat panjang sekaligus.
kalau kita hitung. Ini hitung-hitungan logika. 1 juz itu biasanya kita membaca dalam waktu kurang lebih sekitar 30, 45, atau bahkan ada yang 1 jam, sesuai dengan bagaimana bacaan. Nah, kalau surah Al-Baqarah itu kurang lebih 2,5 juz. Berarti untuk surah Al-Baqarah itu setidak-tidaknya 2 jam atau 2,5 jam. Ditambah lagi dengan Ali Imran, ditambah lagi dengan surah An-Nisa. Ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini dapat terjadi? Disitulah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal. Yang ketika 3 hal ini terdapat dalam diri seorang hamba, maka dengan itu dia benar-benar dapat merasakan manisnya keimanan. Kita mungkin tidak akan pernah bosan dan tidak menyadari sudah berapa lama kita berbicara di telepon ketika kita berbicara dengan orang-orang yang kita cintai. Kita berkomunikasi dengan mereka berjam-jam, kita tidak merasakan waktu yang lama. Maka demikian pula seorang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan merasakan betapa nikmatnya dia bermunajat dengan Allah SWT. Ketika dia membaca ayat-ayat Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seorang hamba, maka dengan itu dia akan merasakan bagaimana manisnya keimanan. Nabi mengatakan yang pertama adalah an yakunallah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, lebih dari apapun. Maka tidak mengherankan kalau kita melihat bagaimana pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka rela meninggalkan harta, benda, sanak, keluarga, segala sesuatu yang mereka cintai di Mekah. Mereka tinggalkan itu semuanya semata-mata untuk mengikuti Rasulullah SAW berhijrah kemana? Ke Madinah. Tidak mengherankan kalau kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka rela untuk mengorbankan diri mereka untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dalam perang Uhud, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka menjaga Rasulullah SAW, berusaha agar jangan sampai Nabi SAW terkena suatu bahaya, jangan sampai Nabi SAW terluka. Lihatlah bagaimana mereka mengatakan, ya Rasulullah la tusyrif 'alal qaum, ya Rasulullah jangan angkat kepalamu ya Rasulullah, bisa jadi engkau terkena panah mereka. Nahriduna nahrik, sadriduna sadrik, biarlah leherku menjadi tameng bagi lehermu ya Rasulullah, biarlah dadaku menjadi tameng bagi dada engkau ya Rasulullah. Jadi ketika kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT itu lebih dari segala-galanya, maka dia benar-benar akan merasakan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Perkataan subhanakallahumma, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di dalam risalah beliau Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, beliau menyebutkan berbagai macam dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dari tasbih. Apa makna dari tasbih?
Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat menyukainya. Tasbih itu ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, adalah at-tanzih. Tasbih secara bahasa maknanya adalah tanzih. Tanzih artinya membersihkan. Dari kata nazzaha yunazzihu, membersihkan. Apa yang dimaksud dengan tasbih? Atau apa maknanya? Makna dari tasbih adalah kita membersihkan Allah, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala an kulli naqsin wa aibin. Kita membersihkan Allah dari segala macam kekurangan dan dari segala macam aib. Maka ucapan subhanallah itu kenapa amat sangat disukai oleh Allah SWT? Karena ketika seorang mengucapkan subhanallah, pada dasarnya di situ dia telah menghilangkan segala hal-hal yang tidak layak bagi Allah dan menetapkan kesempurnaan bagi Allah SWT. Karena itulah dalam Al-Quran seringkali kita di antara dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana Allah SWT amat sangat menyukai hal ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kata Allah, kalian tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Namun pada dasarnya seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah SWT. Walaupun kita tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana ayat-ayat seperti sabbahalillah, bertasbih kepada Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Allah perintahkan kita untuk senantiasa bertasbih. Ini menunjukkan keutamaan dari tasbih itu sendiri. Dan kita ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, saat ini ya, bil munasabah, saat ini kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wal fajri wa layalin 'ashr. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah waktu-waktu yang amat sangat mulia. Nabi SAW menyebutkan bahwa ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut amat sangat disukai oleh Allah SWT melebihi daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Beliau mengatakan fa'aktiru fihinna tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak ucapan takbir, perbanyak ucapan tahmid, memuji Allah, perbanyak ucapan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Dan di antara bacaan yang mencakup ini semuanya adalah al-kalimatul arba', 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi SAW menyebutkan berita gembira pula. Beliau menyebutkan ma kabbara mukabbirun qad illa busyir wa ma hallala muhallilun qad illa busyir. Tidak ada satupun yang bertakbir melainkan dia akan diberikan berita gembira. Dan tidak ada seorang pun yang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah melainkan dia juga akan diberikan berita gembira. Jadi, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, mendengar hal tersebut, maka para sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, abil jannati ya Rasulullah. Apakah berita gembira yang dimaksudkan di situ ya Rasulullah, mereka diberikan berita gembira dengan surga? Nabi SAW mengatakan iya. Dan hari-hari ini
juga Allah SWT menyebutkan wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka senantiasa berzikir mengingat Allah SWT fi ayyamin ma'lumat. Dan yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh ahlu tafsir, maksudnya adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, perbanyak untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, beliau amat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT di hari-hari tersebut. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah nilai ibadah pada hari-hari tersebut juga lebih besar daripada jihad fi sabilillah? Nabi mengatakan walal jihad fi sabilillah, iya, bahkan lebih besar, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih thumma la yarji'u min dzalika bi syai', kecuali seorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya dan setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Karena itulah tasbih ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan yunazzahu Allahu azza wa jalla an thalathati asya'. Kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal. Yang pertama kata beliau adalah anin naqsi fi sifatil kamal. Yang pertama adalah dari kekurangan yang disematkan atau ditujukan kepada sifat kesempurnaan Allah SWT. Artinya menghapuskan segala hal-hal yang tidak layak terkait dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah an sifatin naqsi al-mujarradah anil kamal. Dan yang kedua adalah kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kurang itu sendiri. Kalau yang pertama adalah menafikan, membersihkan kekurangan yang ditujukan dan disandarkan terkait dengan sifat-sifat Allah SWT. Dan di antara bentuk mensucikan Allah SWT dari kekurangan di dalam sifat-sifat Allah SWT ini, ketika kita mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika kita menghilangkan tidak ada satupun yang menyerupai Allah SWT, maka dengan itu kita sudah membersihkan Allah dari segala kekurangan. Karena ada yang mengatakan memang Allah SWT memiliki sifat, tapi kita tidak memahami sifat kecuali sifat yang kita lihat. Jadi mereka berkata memang Allah itu sami', Allah maha mendengar, Allah itu basir, Allah maha melihat. Tapi yang kami fahami, yang kita fahami, penglihatan itu adalah penglihatan makhluk. Pendengaran yang kami fahami hanya seperti pendengaran makhluk saja. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah mendengar dan pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk. Nah, ini menetapkan sesuatu yang kurang, tidak sempurna bagi sifat Allah. Maka ini kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwa Allah mendengar, namun pendengaran Allah tidak sama seperti pendengaran makhluk. Allah melihat dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dengan itu kita menetapkan kesempurnaan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang memang tidak layak bagi Allah. Jadi ini bukan sifat Allah, namun ada yang meyakini itu sifat Allah SWT. Seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Atau seperti perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullah maghlulah. Allah punya tangan. Tapi orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu terikat. Allah mengatakan ghullat aydihim. Justru tangan mereka lah yang terikat. Mereka juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristirahat. Maka Allah SWT mengatakan wa ma massana min lughub. Kami tidak pernah merasakan lelah sedikit pun. Jangankan lelah. Jangankan lelah, muqaddimatun nu'as. Permulaan dari kantuk saja itu tidak pernah dirasakan oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sinah ini apa maknanya? Muqaddimatun naum. Permulaan rasa kantuk yang dialami oleh seseorang sebelum dia tidur itu disebut dengan sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur. Awal rasa kantuk saja tidak pernah dirasakan oleh Allah. Dan rasa kantuk ini awalnya biasanya datang dari apa? Rasa lelah. Ketika seorang merasa lelah, maka akan datang apa? Rasa kantuk. Jadi, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini kita hilangkan dari Allah SWT. Begitu juga an mumatsalatil makhluqin. Kita membersihkan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan meyakini bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita. Di antaranya adalah disyariatkan bagi kita untuk membaca bacaan ini pada saat ruku dan begitu juga ketika sujud. Ini bacaan yang hendaknya kita baca pada saat ruku dan ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini juga menunjukkan betapa sempurnanya penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah. Betapa besarnya ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah perintahkan beliau untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar, maka beliau pun melakukan hal tersebut. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, ini hadis terakhir yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam bab at-tasyahud, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu babu al-witir, bab terkait dengan salat witir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.